Halo Om Jendra. Halo. Wah, Om, banyak yang nanya gini Om, apakah HCN ini adalah metode yang terbaik saat ini Om? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, karena beberapa saya mendengar pertanyaan ini ditanyakan. Jawaban saya selalu akan sama gitu. Untuk sementara ini, HCN yang terbaik dari hasil pembelajaran saya sebelumnya. Saya sudah belajar banyak keilmuan gitu. Tujuan saya mempelajari keilmuan-keilmuan itu adalah untuk merubah orang menjadi lebih baik, mencari satu metode terbaik untuk merubah orang. Nah, itulah kenapa saya belajar hipnoterapi, kenapa saya belajar meditasi, saya belajar yoga, saya sampai apa namanya itu kuliah di metafisika, saya sampai belajar garis tangan, segala macam, tarot, itu semua saya lakukan gimana sih? Saya penasaran gitu. Gimana cara merubah orang? Tapi dari semua yang saya pelajarin itu, sementara yang terbaik adalah nama gitu. Jadi di nama ini saya menemukan banyak sekali jawaban-jawaban yang dulunya tidak bisa dijawab di dalam keilmuan yang lain gitu, yang saya bahas sebelumnya gitu. Nah, misalnya nih ada suatu saat saya ketemu nih ada metode baru yang bisa merubah manusia lebih hebat lagi. Misalnya meludah gitu misalnya kan. Metode meludah bisa merubah kehidupan orang lebih baik. Ya saya belajar metode meludah dong gitu loh. Karena saya fanatiknya bukan sama ACN, tapi sama bagaimana membuat kehidupan itu lebih baik lagi gitu. Saya fanatik di situ. Jadi HCN ini sebagai kendaraan saya untuk mewujudkan kefanatikan saya untuk merubah orang gitu. Gimana caranya membuat orang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dan dari semua keilmuan itu banyak sekali yang bisa dijawab oleh HCN. Salah satunya aja. Dulu saya berpikir, banyak orang mungkin berpikir, wah Tuhan itu tidak adil. Setuju ya? Banyak yang mikir kan pasti, wah Tuhan nggak adil nih gitu kan. Contoh, saya banyak waktu saya jadi hipnoterapis, banyak banget ketemu kata-kata seperti ini. Pak, saya itu udah bekerja keras. Saya itu udah rajin berdoa. Saya itu udah rajin beramal. Saya itu sudah rajin bantu orang. Kok hidup saya tambah sial gitu ya? Ini Tuhan kemana gitu? Sampai bahkan ada teman saya sampai bisa dibilang tidak beragama, tidak bertuhan gara-gara hidup cobaan hidupnya begitu berat gitu kan. Nah, saya juga sempat berpikir ya benar juga sih. Di mana letak adilnya katanya kalau kita kayak gini, kalau kita kayak gitu kayak gini sesuai dengan itu katanya hidup kita akan baik-baik saja. Nah, kabar baiknya adalah setelah saya ketemu HCN, itu terjawab gitu. Ternyata Tuhan itu maha betul-betul maha adil gitu. Nah, saya kasih contoh untuk bisa mengingatkan teman-teman aja. Bukti Tuhan, bukti keadilan itu nyata. Sekarang anggaplah teman-teman ada yang bekerja di perusahaan. Yang satu jadi cleaning service, yang satunya jadi direktur. Nah, tiba-tiba yang cleaning service demo gitu, demo ke owner. Nah kalau di perusahaan ownernya kan uh, Tuhannya kan owner ya. Terus dia ngomong ini sama ownernya, bos, saya itu sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama bekerja dengan jam yang sama-sama di kantor ini, kok bisa gaji direktur itu bisa puluhan juta, saya cuma jutaan, bahkan nggak sampai 5 juta gitu. Nggak adil lah, kalau misalnya bilang gitu gimana? Coba tuh, pikirin. Kalau misalnya cleaning service yang ngomong itu sama owner, wah owner nggak adil nih gitu kan. Ownernya bakal mikir, lah kamu stres atau gimana nih kan gitu kan. Ya kan masing-masing dong, kamu pangkatnya cuma cleaning service, nah dia pangkatnya direktur gitu. Justru aku adil karena kamu cleaning service, ku kasih gaji direktur, gaji direktur lagi, kasih gaji cleaning service. Karena dia direktur, kasih gaji direktur. Itu keadilannya. Nah, pada saat saya membaca nama, di namanya itu ada bibit kaya, tidak ada bibit kaya gitu. Terus dia minta kaya. Terus caranya Tuhan ngasih gimana coba? Itu sama kayak cleaning service tadi, minta gaji direktur, dia tetap direktur, dia tetap cleaning service tapi minta gaji direktur. Kira-kira owner ngasih nggak? Mati-matian dia bekerja, dia mau pontang-panting cleaning service mau 24 jam kali 7 pun bekerja, paling dapat uang lembur. Nggak akan bisa menyamai gaji direktur.
di perusahaan itu ya, nggak tahu di rumahnya ntar punya villa 10 gitu ya, tetap gaji direktur juga sih. Tapi di perusahaan itu. Nah, ini membuktikan bahwa memang betul adil, cuma yang salahnya adalah pada saat kita memakai identitas tersebut. Makanya kalau kita punya identitas miskin, switch dulu identitas miskinnya jadi identitas kaya. Nah, dari situ baru nanti kita berpeluang untuk kaya. Ya kan? Kalau kita punya identitas bosenan, switch dulu rajin, nanti bisa rajin gitu kan. Jadi kayak gitu. Ini buktinya bahwa memang betul Tuhan itu sangat-sangat adil. Sangat-sangat adil karena dia akan memberi sesuai yang kita porsi yang kita punya gitu. Sama juga kayak misalnya Anda bawa ember sama orang bawa tower gitu kan. Ya, ya beda porsinya gitu. Jadi nggak bisa protes karena yang dibawa beda. Nah, itu yang menjadi jawaban dari yang ketidakadilan tadi. Sebenarnya adil gitu. Nah, oke Om. Selanjutnya kalau misalkan orang mau analisa namanya, gimana caranya Om? Oke, kalau mau analisa nama, mau tahu bibit-bibit apa aja yang ada di nama, ada, gampang. Jadi tinggal masuk ke hypnocodesname.com, kemudian isi formulir di situ, klik submit, nanti akan dihubungkan ke admin, dan nanti teman-teman bisa kirim nama di situ dan akan dianalisa. Nanti akan dapat analisanya. Gratis. Gratis. Wah, Ya, luar biasa Om Jendra. gratis. Semuanya dikasih gratis. Gratis. Nanti kalau mau rubah nama, ada berbayar. Baru. Nanti kalau Tapi kalau untuk analisa dan konsultasi, gratis. semua gratis. Semua Jadi, free. teman-teman bisa manfaatkan ya. Nggak usah takut. Terima kasih Om Jendra. Siap, sama-sama penjelasannya bro. tentang bibit ini. Dan salam Hypno Coach Name. Salam Hypno Coach Name.